Halo semuanya, kami dari tim Gaudensio. Perkenalkan, nama saya Erika. Saya Rizky. Saya Anzanimas. Saya Dinda Indira. Dan saya Magdalena. Kami dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Citra yang menangani kegiatan MBKM kami adalah Amati Indonesia di bawah Yayasan Ara Kreatif, dan kami ditempatkan di kurisayur.com yang saat ini berganti nama menjadi grovery.id. Kami melakukan kegiatan magang selama 5 bulan. Berikut cuplikan kegiatan kami selama magang dan selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Erika Tiasmendingnastiti, dosen pembimbing saya adalah Ibu Deni Metasari. Manfaat yang saya rasakan selama mengikuti program MBKM dalam bentuk magang kerja ini adalah saya dapat memiliki pengalaman yang lebih awal terkait dunia kerja. Selain itu saya juga mengalami peningkatan hard skill, soft skill, pengetahuan maupun keterampilan lain yang sepertinya tidak akan saya dapatkan jika saya hanya mengikuti perkuliahan reguler. Untuk kendala yang saya alami adalah mungkin masih terdapat beberapa dosen yang kurang memahami teknis pelaksanaan MBKM ini, sehingga terkadang memberikan tugas di luar tugas yang seharusnya kami kerjakan yang berupa worksheet ataupun logbook mingguan. Dan untuk saran kepada pihak panitia atau pihak fakultas, mungkin sebaiknya dikomunikasikan dengan baik dan dikoordinasikan sebaik mungkin kepada setiap dosen pengampu mata kuliah terkait pelaksanaan pembelajaran di lapang. Dan harapan saya untuk kurisayur.com sebagai tempat magang saya adalah semoga kurisayur.com semakin maju dan semakin baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzanimas Syakuntala. Dosen pembimbing saya yaitu Ibu Deni Metasari. Melalui berbagai kegiatan yang telah saya lakukan selama kegiatan magang, tentu secara langsung juga memberikan perubahan dan perkembangan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang saya miliki. Serta melalui kegiatan magang kerja MBKM ini, saya menjadi dapat mengetahui mengenai dunia kerja lebih awal. Namun di sisi lain juga terdapat hambatan yang saya alami kegiatan magang, yaitu mengenai saya yang belum tidak memiliki pengalaman atau keterampilan dalam bidang editing, serta terdapat dosen yang memberikan tugas tidak sesuai dengan tugas yang seharusnya diberikan kepada peserta magang MBKM. Mengenai saran, mungkin alangkah lebih baik apabila tugas yang diberikan lebih diperjelas dan para dosen yang terlibat dalam mengampu mata kuliah hendaknya memahami dan mengetahui hal tersebut untuk memberikan tugas yang sesuai dengan SOP magang MBKM. Perkenalkan, saya Rizky Tia Islamiati dengan dosen pembimbing Bapak Rahman Hartono. Manfaat dari kegiatan MBKM yang saya rasakan yaitu saya mendapatkan pengalaman di dunia kerja profesional secara langsung, serta dapat meningkatkan soft skill dan hard skill saya. Untuk kendala, yaitu terdapat beberapa pekerjaan yang sebelumnya belum terlalu saya kuasai, sehingga perlu lebih belajar lagi dalam menyelesaikan tugas. Saran saya bagi panitia MBKM untuk lebih baik lagi dalam mengkoordinasikan informasi MBKM kepada setiap dosen mata kuliah.
Perkenalkan, nama saya Adida Indira. Dosen pembimbing saya Pak Wisnu Arigutama. Manfaat yang saya dapatkan yaitu dapat mengenal dunia kerja sebenarnya, menambah ilmu baru mengenai marketing, menambah relasi baru, meningkatkan skill dalam melakukan editing. Kendala yang saya hadapi yaitu kesulitan dalam menentukan strategi dalam penjualan. Sarannya, mempelajari lebih dalam mengenai strategi marketing untuk tempat magang, serta diajarkan oleh konsultan marketing sehingga dapat menentukan strategi yang tepat di tempat magang. Perkenalkan, nama saya Magdalena Permatasari dengan dosen pembimbing Bu Deni Metasari. Manfaat yang saya dapatkan dari kegiatan magang kerja MBKM ini ialah saya dapat memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan pengetahuan dan skill yang saya miliki. Kendala yang saya hadapi ialah dalam kegiatan promosi dan dalam pembuatan konten untuk sosial media kurisayur.com. Saran saya, kedepannya kegiatan MBKM dapat lebih terstruktur lagi dan harapan saya untuk kurisayur.com ialah dapat lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih. Untuk capaian pembelajaran terbesar terkait mata kuliah marketing skill, saya dan rekan tim saya merasakan bahwa untuk aspek kognitif, kami merasakan mendapat banyak pengetahuan baru terkait spesifikasi dan karakteristik beberapa produk pertanian. Selain itu, kami juga mempelajari beberapa strategi promosi dan pemasaran produk secara online serta perencanaan survei pasar. Dan untuk aspek psikomotorik sendiri, saya dan rekan tim saya dapat menyusun strategi promosi dan pemasaran yang cukup efektif meningkatkan penjualan secara online. Kami juga mampu mengkompilasi data hasil survei sesuai dengan tujuan survei, serta kami juga dapat menjalin komunikasi secara langsung dengan konsumen secara baik dan benar. Dan yang terakhir, untuk aspek afektif atau sikap, saya dan rekan tim saya dapat secara teliti dan sabar melakukan perhitungan biaya pemasaran, biaya survei pasar, dan margin pemasaran. Untuk mata kuliah Project Management Skill, capaian yang kami rasakan yaitu mengenai strategi yang dilakukan untuk mencapai target yang diinginkan. Perubahan yang kami rasakan dari segi kognitif, kami dapat mengetahui mengenai target yang ingin dicapai di tempat magang, sehingga kami dapat mengetahui strategi yang dilakukan, mengetahui mengenai pengelolaan anggaran bisnis di tempat magang. Secara efektif, kami dapat lebih membentuk kerjasama yang baik dalam menentukan strategi di tempat magang agar target yang diinginkan dapat tercapai. Untuk psikomotorik, dengan mata kuliah Project Management Skill, kami dapat meningkatkan skill kami dalam strategi yang dilakukan untuk mencapai target yang diinginkan dengan melalui sosial media, dengan membuat konten yang menarik seperti membuat video ataupun melakukan editing foto. Capaian pembelajaran yang paling saya dan tim rasakan dalam mata kuliah Kapitalis Rekta pada aspek kognitif ialah kami dapat menjadi lebih kritis dalam memecahkan masalah. Misalnya, kami dapat menganalisis informasi yang didapatkan untuk memberikan solusi bagi permasalahan kurisayur.com. Lalu pada aspek psikomotorik, kami dapat mencari informasi yang relevan untuk digunakan dalam analisis, yaitu informasi berupa database kurisayur.com. Pada aspek sikap, kami menjadi lebih disiplin dalam penggunaan waktu dan dalam pengerjaan tugas. Kami juga dapat lebih menghargai dan mendengarkan masukan atau pendapat orang lain, dan kami menjadi lebih kritis baik dalam pemberian pendapat maupun dalam analisis sederhana yang kami lakukan. Untuk mata kuliah aplikasi ICT atau Information and Communication Technologies, capaian pembelajaran yang paling kami rasakan yaitu berkaitan dengan operasi software desain grafis dan pengelolaan sosial media. Perubahan yang saya dan rekan tim magang rasakan secara kognitif yaitu kami lebih mengetahui dan memahami cara mengkomunikasikan pesan melalui gambar, lisan, dan tulisan. Kemudian kreativitas kami semakin terasa dalam menentukan ide konten beserta desainnya, serta meningkatnya pengetahuan kami dalam mengoperasikan software desain dan analisis jangkauan sosial media. Selanjutnya, perubahan afektif yaitu meningkatnya rasa ingin tahu kami terkait bagaimana membuat desain grafis yang menarik, serta meningkatnya manajemen waktu dan rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Kemudian yang terakhir, perubahan psikomotorik, yaitu meningkatnya keterampilan dalam mengoperasikan software desain, meningkatnya keterampilan dalam menyusun dan merancang konten yang menarik, proporsional, dan memiliki kontras warna yang baik, meningkatnya keterampilan dalam mengkomunikasikan pesan melalui gambar, lisan, dan tulisan, serta meningkatnya keterampilan dalam mengelola sosial media untuk peningkatan jangkauan. Terkait capaian terbesarnya, mata kuliah problem solving mengarahkan kepada kami untuk melakukan berbagai hal berkaitan dengan pengembangan diri dari setiap individu. Sehingga perubahan-perubahan yang paling terasa terkait aspek kognisi yaitu kami semakin mengetahui bahwa konsep diri yang positif merupakan suatu hal yang penting dan dapat mempengaruhi kinerja kami. Selain itu, kami juga memahami mengenai bagaimana kami harus melakukan pengembangan diri di lokasi magang. Sedangkan dari aspek afeksi,
Sikap positif kami dalam bekerja sama tim semakin meningkat, mengingat banyaknya tugas di lokasi magang yang dikerjakan secara bersama. Selain itu, kami juga menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dalam hal apapun, mengingat bahwa tugas yang kami kerjakan berkaitan dengan usaha orang lain. Serta kami dapat menjadi pribadi yang dapat bersikap terbuka dalam menerima masukan dari satu sama lain, mengingat kami hampir setiap hari di lokasi magang melakukan diskusi. Yang terakhir yaitu aspek psikomotorik, kami menjadi terampil untuk melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Selain itu juga terampil mengidentifikasi faktor yang dapat menghambat diri saat bekerja, dan terampil dalam berkomunikasi dengan pihak luar. Hal tersebut kami lakukan dengan pihak pedagang dan para customer mitra magang. Capaian pembelajaran yang paling saya dan tim rasakan dalam mata kuliah analisis pemasaran hasil pertanian, yang pertama pada aspek kognitif, kami dapat memahami rantai pemasaran dari beberapa komoditas, serta dapat memahami asimetri informasi yang terjadi dan dapat melakukan perhitungan biaya dan margin pemasaran. Lalu pada aspek psikomotorik, kami menjadi lebih terampil dalam melakukan analisis efisiensi pemasaran pada beberapa komoditas. Lalu pada aspek sikap, kami dapat belajar untuk menjalin komunikasi yang baik dengan mitra pedagang, dapat menjadi lebih teliti dalam perhitungan, misalnya perhitungan efisiensi pemasaran, dan kami dapat lebih menjadi disiplin dalam kegiatan pemasaran di kurisayo.com. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton.